namanya, firman, dan roh. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Zakaria 4 ayat 6. Kolose 3 ayat 17 berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Kemudian Yohanes 1 ayat 3, yang merujuk kepada firman, berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Lalu kita sampai pada Efesus 5 ayat 18, Paulus, oleh roh, memberitahukan kepada kita, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Haleluya! Ketika engkau mempelajari kitab suci, engkau akan menemukan bahwa semua berbicara tentang tiga hal ini, nama Yesus, firman, dan Roh Kudus. Para rasul melayani dengan menyebut nama Yesus, dengan firman Allah, dan dengan kekuatan Roh Kudus. Itulah sebabnya mereka mencapai hasil yang luar biasa. Hal ini berlaku juga sampai saat ini. Kita melakukan segala sesuatu dalam namanya, hidup dalam firman-Nya, dan dengan kekuatan Roh Kudus. Nama Yesus tidak pernah gagal. Melakukan segala sesuatu dalam namanya berarti bahwa engkau menjalani hidupmu setiap hari dengan kesadaran akan kuasa, kemuliaan, dan penguasaan dari namanya. Beberapa orang berusaha sekuat tenaga untuk berhasil melalui kekuatan mereka sendiri dan kebijaksanaan alamiah, namun kesuksesan sejati tetap sulit mereka raih. Ini karena mereka tidak mengikuti firman, mereka tidak hidup dalam firman. Mereka berfungsi dari pikiran, alam panca indera, yang sangat terbatas. Padahal, kesuksesan yang sejati dan abadi adalah hasil dari merenungkan firman Allah, Yosua 1 ayat 8. Ketiga adalah kekuatan Roh Kudus. Jika selama ini engkau berusaha untuk berhasil dengan kekuatan atau kemampuanmu sendiri, saatnya berhenti berjuang dan bergantung pada strategi roh dan hikmat-Nya untuk membimbingmu. Kompetensi kita, kemampuan, hikmat, dan kasih karunia dengan cara kita berfungsi, berasal dari roh, 2 Korintus 3 ayat 5. Percayalah padanya. Dialah kunci kehidupan yang penuh sukacita, penuh pujian, penuh kemenangan tanpa batas, dan penuh kesuksesan luar biasa. Mari kita berdoa, ya Bapa Surgawi, terima kasih atas kehadiran Roh Kudus dalam hidupku, yang membuatku efektif, produktif, dan hidup dalam kehendak-Mu yang sempurna. Aku terus-menerus diisi dengan roh untuk secara efektif menyampaikan Injil dan mempengaruhi dunia ini dengan kehadiran-Mu yang ilahi, dalam nama Yesus. Amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam Amsal 3 ayat 5-6, Filipi 2 ayat 13, 2 Korintus 3 ayat 5 MPC. Kami yakin Anda telah diberkati dengan renungan Rhapsody of Realities hari ini. Bagi siapapun Anda yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupmu, silahkan mengucapkan doa berikut ini bersama-sama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Firman-Mu mengatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Aku meminta Yesus masuk dalam hatiku menjadi Tuhan bagi hidupku. Aku telah menerima hidup yang kekal dalam rohku dan sesuai dengan Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Aku menyatakan bahwa aku telah diselamatkan, aku lahir kembali, aku adalah anak Tuhan. Sekarang aku memiliki Yesus yang tinggal dalamku, dan lebih besar roh yang ada dalamku daripada yang ada dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Saat ini dengan sadar aku berjalan dalam kehidupan yang baru dalam Yesus Kristus. Haleluya! Selamat! Sekarang Anda telah menjadi anak Tuhan. Untuk menerima informasi lebih bagaimana Anda dapat bertumbuh sebagai seorang Kristen, silahkan hubungi kami di alamat di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.